Oke. Menu fasilitas menarik ditambahkan pada program. Jadi contoh misalnya menu ini file, biasanya file, home, dan terakhir itu adalah exit-nya ataupun help-nya ya. Ini bisa dibuatkan dengan itu tadi ya menggunakan Visual Studio-nya ya. Oke. Ada menu pop-up selain dalam bentuk menu bar, ini namanya menu bar ya, menu bar. Jadi ini yang mau kita coba buatkan nanti. Ada yang sudah bisa buatkan kemarin tugasnya. Makanya ini nanti Bu mintakan buatnya per kelompok aja ya, minimal 3, maksimalnya 3 atau 4 lah ya. So, karena ini sudah menjadi kayak proyek kecil ya yang kalau Ibu bagikan. Ini sudah pertemuan ke-7, jadi ada waktu 4 minggu lagi, 4 pertemuan lagi atau 1 bulan lagi ya, 4 pertemuan lagi menyelesaikannya. Jadi ini seperti komplit sebuah sistem aplikasi ya. Jadi ini menunya, kemudian ada menu pop-up dalam bentuk, kita lihat nih ya, menu pop-up. Ya. Menu pop-up itu adalah menu bar dapat diwujudkan dari pop-up. Pop-up itu adalah seperti anaknya tadi ya. Jadi ini ada home, kemudian ada beberapa lagi menu untuk itu. Ini memerlukan seperti klik kanan agar dapat ditampilkan. Jadi untuk mempercepat ya, ada misalnya klik kanan ya. Misalnya ini ya, untuk copy paste ini ya menggunakan pop-up. Toolbar umumnya menyediakan akses ke fitur-fitur dengan frekuensi penggunaan cukup tinggi yang diakses melalui Windows Form-nya. Ya, ini dia. Kemudian progress bar, proses yang melibatkan waktu tunggu lama sehingga ada indikator yang membuatkan berguna bagi user. Itu dibuat. Kemudian MDI form, induk dari semua form yang dalam arti antarmuka. Jadi ini ketika udah login atau sudah terbuka sistem aplikasinya, ada form ya pengguna di mana setiap dokumen ini ditampilkan dalam jendela anak terpisah dari jendela utama. Nah, ini beberapa pembahasan kita di minggu kemarin, pertemuan sebelumnya, yaitu membuatkan menu pop-up, ada toolbar-nya, dengan menggunakan Visual Studio ada progress bar-nya. MDI-nya adalah induk dari semua form yang ada, dalam arti lainnya adalah pengguna khas di mana setiap dokumen ditampilkan dalam jendela anak terpisah. Nah, itu dibuatkannya. Kemudian, siapa yang berhasil membuat contohnya ya? MDI, menu salah satu fasilitas menarik ada pop-up-nya. Di Windows Form, toolbar dipresentasikan oleh objek toolbar. Bagaimana membuatkan toolbar ini? Kemudian ND Form digunakan membuat satu program aplikasi berbentuk multiple dokumen. Jadi ini yang membuat ketertarikan menggunakan interface-nya ya, GUI-nya menarik ya, karena adanya menu-menu dengan ada ini tadi ya, submenunya. Ini contoh menggunakannya adalah digunakan untuk membuat suatu program aplikasi berbentuk multiple document interface. Ini terdiri dari form yang disebut MD child ya. Jadi contoh di sini kemarin kita buatkan, nah ini dia. Ada form MDI diatur supaya ada anak seperti anaknya. Jadi kalau dibuatkan seperti tadi tree ya pohon, misalnya dari file, open as, save as, itu kemana lagi? Itu namanya child-nya ya, MDI child-nya. Ada yang berhasil mencoba ini kemarin, membuatkan seperti ini aja formnya? Belum. Ya, jadi membuatkan misalnya file, cut, ini tadi ya yang membuat klik kanannya. Kalau cut, klik kanan Ctrl X, copy, Ctrl C, ini pastenya. Nah, ini dibuatkan ya. Ini pertemuan sebelumnya. Jadi Ibu ini kemarin Ibu belum memeriksa apakah tugas sudah masuk atau belum ya, belum Ibu lihat. Nah, ya kalau sekarang kita masuk ke pertemuan ke-7-nya adalah sama juga menu, tapi di sini membuat menu strip ya. Ada beberapa yang bisa difasilitasi oleh di Visual Studio atau Basic dengan menu strip, konteks menu strip, status strip, tool strip ya dalam keadaan project enable atau terbuka. Di sini ada caranya add new item. Sayang di sini kita nggak
Kalau Zoom ini dari satu form kita buka form lain bisa nggak terlihat semuanya ya, kecuali menggunakan video yang seperti tutorial ya. Objek manuskrip di toolbox. Ini caranya membuatkan tampilkan manuskrip di form desain terbuka. Jadi ada sebuah form, kemudian digunakan manuskrip form designer ya. Di sini ada ini formnya, properti, nilai pembuatannya. Ketik for next stop share. Ini yang mau kita bahas hari ini dan bisa dicoba. Jadi kalau misalnya kemarin hanya membuatkan tadi pop menunya, toolbarnya, progress barnya. Kalau hari ini kita ini, tapi coba Ibu mau share lagi, ya. Ini menu stripnya. Ini tadi Ibu lihat ada lebih jelasnya. Nanti nih kita perhatikan. Oke, ya di sebentar. Oke, jadi ada ini logika pemrograman ya. Share screen. Nah, ini ya. Nanti Ibu bagi linknya. Jadi di sini dibuatkan bagaimana membuatkan ini tadi ya, menetapkan file, menu, edit. Ini tadi dia ya. Menciptakan menu dengan Visual Basic ya. Ada beberapa tampilan kalau kita perhatikan di gambar satu ini ada menu yang tadi ya, view, item menunya diklik lagi itu tadi berbentuk pohon. Menu, kemudian ada item menunya, kemudian kunci pintas yang Ctrl X-nya tadi klik kanan. Kalau di sini disebut dengan klik kunci pintas ya. Aduh, ada yang masak. Kunci akses dikenal dengan kunci akselerator, ini kunci aksesnya ya. Yang merupakan di sini bagas kunci akses dengan menu menggunakan alternatif itu tadi ya, dan sebuah huruf yang digaris bawahi. Jadi misalnya Ctrl N kan N-nya digaris bawahi. Kemudian ini dia Ctrl X. Jadi kalau klik kanan itu kunci pintasnya shortcut-nya shortcut-nya ya. Kemudian ada tanda centang ditempatkan di samping sebuah item menu menggantikan citra umumnya untuk mengindikasikan bahwa item menu sedang digunakan. Itu bisa dibuatkan juga di Visual Studio. Kalau kemarin kita sudah membuatkan menunya, sekarang membuatkan kunci aksesnya, kunci pintasnya, tanda centangnya, shortcut-nya. Ini misalnya kan shortcut ini ada seperti icon-iconnya, ini bisa dilihat juga, bisa ditambahkan ya. Di sini langkah-langkah membuatkannya, kontrol menu strip adalah menyediakan suatu cara dalam menambahkan menu, item submenu dengan cepat. Jadi di sini jendela properti. Kita lihat di sini adalah mana menzoomkan ini ya. Nanti Ibu share ininya ya, Ibu share mana chat. Silakan di chat supaya dilihat juga ya. Chat tidak ada. Oke. Kita perhatikan di sini jendela properti mengedit sebuah menu. Jendela properti menampilkan sejumlah properti yang diatur untuk menu yang sedang diedit. Anda dapat menciptakan sebanyak mungkin menu item. Jadi misalnya ini tadi menu new, edit, save, itu kan submenunya ya. Kalau misalnya yang lainnya adalah ini kayaknya apa ya? Ada gangguan ya. Oke. Ya. Menciptakan menu. Kita lihat ke bawah ya. Ini mendemonstrasikan menciptakan pada aplikasi. Di sini akan kita lihat menggunakan file, edit, view, dan help. Kalau misalnya sedang Visual Studio-nya lagi open, lagi terbuka, bisa dilihat nanti. Awal Visual Studio klik, kemudian pilih New Project, biasa New Project, Windows Form Application, kemudian pilih Panel Template, masukkan menu Windows Form, name, oke. Jadi ini nanti mau kita coba. Di sini dibuatkan di sini kan karena form ini supaya menarik
tampilannya sewaktu di-open, dibuka, maka di sini dibuatkan tetapkan size-nya, diatur propertinya, size-nya 380, start position-nya supaya center screen ya, supaya pas di-open misalnya kamu aplikasi langsung terbuka. Tetapkan teks menu dokumen. Jadi ini yang mau dicoba nanti, kalau misalnya ini, ada yang kita bikinkan sebuah project itu nanti dibuatkan berbentuk projeknya per kelompok ya. Kemudian ini dilakukan, deret sebuah manuskrip dari toolbox, tempatkan ke form. Bisa dibayangkan, kemudian buatkan di situ. Jadi ini ada sebuah form, tampilan seperti form awal, form menu utamanya sewaktu kita sudah biasanya setelah login ya, di situ dibuatkan. Kemudian memposisikan menu di antara menu edit, menu tools ini dengan mengklik anak panah atas sampai menu view di position. Ini dia, jadi kita coba ya. Jadi nanti yang mau kita dapatkan adalah sama seperti kemarin, ini lebih jelasnya ya. File stripnya, menu stripnya, file, edit ya. Ini view, toolbar. Ini dia. Kalau centang itu berarti sedang mana yang aktif. Jadi kalau kamu perhatikan ini seperti sebuah sistem kalau kita membuka Office ya atau sebuah software atau aplikasi yang ada di komputer atau laptop ya. Jadi ini ada file, edit dan ini. Visual Studio ini akan menyediakan item yang disebut insert standard item. Jadi pada kontrol menu strip supaya ini lebih rapi. Nah, kita hanya klik item menu, kemudian buatkan menu standar dan item-item menunya yang ditemukan pada kebanyakan aplikasi. Misalnya kita membuat sistem informasi penjualan. Jadi misalnya ada file, nanti ada misalnya data pelanggan, kemudian data stok atau data apa lagi, data penjualan. Nah, itu nanti di sini dibuatkan. Kemudian misalnya profil perusahaan atau profil ininya ya bisa dibuatkan di sini. Kemudian apalagi daftar barang terjual. Jadi ini bisa diganti, tidak harus file, edit, view. Ini bisa dibuatkan menu-menunya sesuai dengan aplikasi yang kita buatkan ya. Help biasanya dibuatkan di sini sebagai ininya. Jadi ini menambahkan toolbar dan kontrol. Kontrol toolbarnya di sini ya. Toolbarnya tadi centang untuk menunjukkan yang aktif, kemudian submenunya. Nah, di sini ada tombol yang diperlukan oleh aplikasi diciptakan pada bagian dengan menggunakan text box-nya. Jadi ini tinggal kita buatkan. Ini dibuatkan tahapannya. Tadi sudah ada menunya dengan form utama, menu Windows Form. Udah kita buatkan beberapa menu sekarang. Cari control tool strip dari jendela toolbox, geret. Nah, jadi seperti dia di drag, kemudian buatkan namanya, TSP mainnya, diatur propertinya. Tombol-tombol ini yang dibuatkan dengan tool strip, insert standar. Jadi kalau misalnya membuatkan sebuah sistem aplikasi, nah ini perlu ya, tidak hanya kita membuatkan misalnya pengolahan datanya, tidak ya. Jadi karena ini sebuah aplikasi yang harus menarik dilihat dan bagaimana si user tidak berulang-ulang mengklik kan. Kita kan kalau selalu disuruh mengklik kadang-kadang malas juga kan. Nah, ini yang kita buatkan mengatur bagaimana si operator atau si user dia praktis menggunakan. Jadi misalnya dia mau mencari data data barang hari ini kan gitu kan, total penjualan. Apa saja yang mau diklik. Nah, ini kita buatkan. Inilah yang dirancang kemudian diaplikasikan di dalam pembuatan menunya. Jadi tidak hanya pengolahan data, namun ini adalah interface-nya ya yang utama. Interface ini kalau kamu perhatikan sudah pernah menggunakan form, bahkan ini warna-warna interface-nya, formnya pun bisa diubah. Kemudian tadi bentuk font-nya bisa diubah, ya kan? Seperti tadi ukuran formnya supaya sesuai. Kemudian bisa ditambahkan, biasanya ditambahkan gambar atau picture di sini sehingga di saat di open si sistem terbuka ya. Jadi tadi sudah ada menunya, kemudian dibuatkan toolbarnya, kemudian kontrolnya, ya. Pada kotak item collection editor, klik tombol add, menambahkan tombol pertama. Ini adalah
dapat menerima default text tooltip. Jadi select resource, import. Nah, ini semua harus diambil. Jadi misalnya ini tadi ya dengan tahapan-tahapan kalau kita kerjakan. Jadi dia ini menunya, kemudian ada shortcut-nya ya. Nah, ini dia shortcut-nya. Kemudian nanti ada kalau klik kanan, misalnya file klik kanan, nah itu ada ya, itu dibuatkan. Tool strip seperti control menu strip menyediakan item menu konteks insert standard item. Ini dapat membantu ditunjukkannya dengan tool strip. Contoh di sini dibuatkan membuat kode menunya ya dengan editor kode untuk membuatkan tadi kita sudah membuatkan desainnya, kemudian kita buatkan codingnya untuk membuatkan kode menunya. Tambahkan prosedur untuk new toolbar, new tool strip button, class name. Oke, Ibu tanya, yang pertemuan kemarin ada yang berhasil membuatkan menu-menunya yang minggu kemarin? Pertemuan 6? Ada? Sudah, Bu. Bisa? Susah apa enggak? Cuma bukannya kemarin itu database. Yang mana? Pertemuan ke-6? Yang bukan database yang pakai konektor itu, bukan, Bu? Iya, iya, iya. Nah, itu Bagas nggak ada menunya, Bu. Nggak ada apa ya, dari yang urutan file yang Ibu kirim kemarin itu Ya. nggak sesuai sama Visual Basic Bagas. Oh iya, memang kendalanya ini itu. Saya pun jadi tidak membuatkan apa itu videonya karena Ibu lagi bikin apa ya, menggunakan ada apa itu ya, apa ya, fasilitas yang lain ya, software lain. Tidak tahu itu jadi error semua. Jadi saya cari-cari lagi, tidak bisa. Kamu pakai apa emang? Saya pakai Visual Basic 10 profesional. Oh iya, kendalanya ini memang Untuk kita ngedesainnya udah kebangun, maksudnya mau mengkoneknya kan? ngerjakan untuk Iya, ya iya. konektor itu kalau nggak ada satu fitur yang nggak ada di Di situ. Visual Basic. Nggak bisa kamu cari. Nggak dapat. Tapi yang dari file Ibu kemarin itu udah sama Visual Basic-nya. Ah. Maksudnya yang Visual Basic yang mana lagi gitu. Udah Oh, bagus cari, bahkan yang crack juga. karena gini deh, visual apa ini pun, Visual Basic atau Visual Studio ini, yang kita install kadang kan kalau nggak lengkap nggak jalan semuanya. Komponen-komponennya kan agak banyak juga kan. Jadi kalau misalnya tidak Iya. komplit, apalagi kita yang apa itu yang copy-copy baru download kan gitu kan. Nanti Ibu lihat dulu ya, karena Ibu belum coba memang ya. Tapi di sebelumnya sudah pernah membuatkan item seperti itu, menu-menunya. Sudah pernah Yang mencoba? 2000 Sudah pernah membuatkan seperti komplit seperti itu? ya, tapi kemarin yang 2010 ini komponennya ke-down semua, apa ya, dibilang Jadi pokoknya ke download lah gitu. Heeh, Sekitar 3 giga gitu untuk komponen semuanya. iya. Cuma fiturnya kok nggak lengkap. Jadi nggak Oh, dikerjain. udah kamu kirim, nanti Ibu cek lagi. Untuk desainnya udah, Bu. Oh, udah. Udah Oh, oke, di oke. di Tapi WA kok nggak salah. sebelumnya kamu belum pernah membuatkan itu kan? Belum, kalau database dari Visual Basic belum. Oke, jadi kan proyek akhir kita, kenapa Ibu tambahkan? Maksudnya supaya lengkap semua, tapi nanti yang terakhirnya ini harus dikonekkan. Jadi karena sekarang itu yang namanya mau kamu Python itu semuanya ke SQL, mau ke tadinya mau bikin akses, tapi sepertinya akses sudah tidak terpakai lagi ya. Memang kalau untuk belajar-belajar tidak apa mengkoneksikannya, tapi yang Ibu lihat sekarang ini lebih ke SQL-nya. SQL-nya pun sekarang sudah nggak SQL Server, ya kan? Kemudian SQL ini nanti ada yang ke Java-nya, ada yang ke apa Oracle-nya. Jadi makanya nanti ini harus ke kita ke SQL-nya. Tinggal mengkoneksikan ya kan yang kamu belum ya? Iya, sama inilah ada desain lagi yang kurang untuk nampilkan data inputnya itu. Oh, ini Ibu kemarin ada tim viewer, tahu tim viewer kan? Jadi misalnya di komputer kamu Ibu remote dari sini.
Cuman waktu inilah nggak ada. Jadi misalnya, kamu kasih kode ke ibu, kalau nanti pernah dengarnya TeamViewer? Biasa pakai Anydesk aja, Bu. Oh gitu. Jadi kan, kita nggak saling bertemu, bisa Ibu cek, tadinya mau begitu maksud Ibu, jadi Ibu perhatikan apa yang udah kalian kerjakan, seperti itu kan. Nah itu dia, tapi inilah kadang nggak ini. Tapi ini nanti proyeknya, per apa ya, oke lah kita masih ada 4 pertemuan lagi. Ini nanti misalnya kita, sama aja, kamu cari aja di, browsing, kita membuat sistem informasi ya, tidak hanya apa itu ya, tidak hanya seperti ini, tapi kita misalnya sistem, informasi jangan penjualan, misalnya rekam medik, seperti itu ya, tapi kita bikin per kelompok. Tapi dengan catatan database-nya adalah, itu tadi, bisa kamu menggunakan SQL biasa aja, yang PHP, ya, atau kamu itu PHP kemarin ya, database-nya ya? Minggu kemarin, coba Ibu lihat ya, oke. Sebentar. Iya, Bu. Iya iya, heeh. Jadi, ini kayaknya minggu kemarin sebentar Ibu, apa dulu ya, stop share. Jadi ini, supaya bisa membuatkan jadi komplit nanti, satu sistem itu, satu aplikasi itu adalah, eee, mana sih, apa, Bagas ini? Pertemuan kemarin itu ini Bagas, makanya Ibu tadi udah ke menu-menu. Mana tadi ya? Iyalah maksudnya menampilkan kan, Bu. Iya, heeh. Ketika Udah di-klik ini, input maka pembuatan menu, itu di minggu kemarin. Jadi Ibu anggap, database sudah dulu, ini kita menunya. Jadi, ini pertemuan ke-6, menu yang membikin sama seperti ini. Menu, membikin shortcut, apa, toolstrip, seperti itu. Ini minggu kemarin, ya. Nanti kamu lihat deh yang ini nih, mhm. materinya. Jadi sama seperti hari ini, ya, kalau kamu masih mengingat. Jadi, eee yang lainnya bagaimana dengan, apa, sistem aplikasi yang lainnya, database-nya? Ini minggu kemarin apa, Bagas? Membuatkan sepertinya aja. Nah, ini dia. Yang lain ada yang bisa? Oh, ini kamu udah bikin juga? Belum. Iya, ini yang pertemuan 6. Kamu lihat nanti, cek lagi ya. Pertemuan ke-5 yang database itu. Karena Ibu lihat kalian nggak kurang, respon, oh berarti kayaknya belum ke situ gitu pikiran Ibu kan. Jadi Ibu okelah ke sini lagi. Nah, ini kelanjutannya, ini yang pertemuan ke-6, membuat seperti ini, file. Ini udah pernah dibuatkan? Sudah? Belum. Belum? Kalau pakai Visual Basic belum. Biasanya kamu menggunakan PHP, Tapi kayaknya belum ya. apa? Ini Udah? bukannya apa ya? Apa namanya? Tetap, akses? Belum Apa? lah, belum. Kayaknya saya ingat bagus belum. Belum, enggak, ini Visual Studio, kita, Visual Basic, Visual Studio. Nah, ini yang mau kita lanjutkan kemarin. Kalau ini adanya, MDI ya. Nanti kamu lihat, apa itu, materi yang Ibu bagikan minggu kemarin ya. Jadi ini lanjut lagi, kalau kemarin membuatkan namanya form MDI, ini membuat menu strip ya. Ibu share. Kalau hari ini kita membuatkan ini dia ya. Menu strip sama membuat menu-menu juga, cuman ini ada namanya memanfaatkan tool-tool yang ada di Visual Basic atau Visual Studio yang ada menu strip, konteks menu strip, status strip. Nah, ini yang kita apa itu manfaatkan ya dengan menggunakan sama ya di Visual Studio-nya. Jadi menu strip-nya seperti yang tadi juga ya. Nanti Ibu bagikan ininya. Oke. Sebentar Ibu ini kan ya. Supaya lebih jelas karena kalau kita melihat ini kita yang mau bikin sama seperti pertemuan 6 ya. Membuatkan menu-menu dulu, tapi di sini dia ada lengkap kayak seperti ini suatu sistem ya. Suatu aplikasi ada shortcut-nya, ini shortcut-nya kan. Kemudian nanti kalau klik kanan, nah itu mau kita bikin. Nah, contoh seperti ini. Jadi kalau misalnya ada tanda centang,
itulah yang mau kita bahas di pertemuan hari ini. Kalau database-nya sudah Ibu tinggalkan dan dianggap itu bisa, tapi nanti pada pertemuan ini sudah disampaikan nanti ada project, kalau misalnya bisa kamu pilih sendiri atau memang nanti Ibu kasihkan. Jadi ini membuatkan menu, menciptakan submenu dan membuat menu konteks. Ini kelanjutan dari pertemuan kemarin. Contohnya tadi ini ya, membuatkan menu kan sampai health biasa. Kemudian item menunya, membuatkan toolbar. Kemudian ini dengan di Visual Studio. Ini yang centang kalau aktif, ini untuk langkah pintas atau untuk mempercepat atau klik kanan. Nah, itu yang mau kita buatkan hari ini ya. Jadi nanti ini ada juga contohnya, Ibu bagikan nanti linknya. Kalau ini terserah mau dicoba yang mana, apakah membuat menu edit ya ataupun membuatkan menu view. Kemudian ada ini dia. Jadi kita ini contoh yang sudah jadi ya. Anda menyalin teks pada ini. Jadi di form tadi tampil tidak hanya menu-menu tapi misalnya kalau sistem ketika di open dibuka selamat datang atau sistem penjualan atau sistem informasi ini. Nah, itu dia dibuatkan judulnya. Nah, ini dia ya. Jadi menu konteks yang berikutnya menciptakan menu konteks. Menu ini enggak bisa. Ini juga ada dan ini sangat panjang. Kalau kita coba semua mungkin kayaknya enggak ini ya. Tapi secara garis besar ini dia ya membuat demo menunya. Jadi tujuan kita hari ini hanya bisa membuatkan menunya dulu ya. Kita belum masuk ke apa itu misalnya setelah file new apa yang tampil belum ya. Kita hanya masih menampilkan ini aja, bisa menampilkan menu, kemudian submenu, apakah pop menunya, kemudian membuatkan shortcut-nya. Belum ada linknya, maksudnya belum. Misalnya kita klik Ctrl N, jadi kemana, kemudian kalau misalnya filenya edit misalnya kan biasanya Ctrl X ya, Ctrl C, belum ya. Kalau ke situ belum langsung belum beroperasi, hanya kita menampilkan menu-menu dan submenunya aja. Itu yang mau silakan dicoba ya. Misalnya begini aja, kalau misalnya ada tugas, ada kendala ditulis aja di bawah ya. Ada kendala. Supaya mana ya? Oke. Jadi nanti Ibu bagikan ini silakan dicoba yang hasilnya kurang lebih seperti pertemuan ke-6. Cuman ini membuatkan ini ada checklistnya, ada pintasnya. Kalau kemarin adalah membuatkan menu-menu juga ya. Ini yang silakan dicoba untuk hari ini, pembahasan hari ini ya. Gambar 47. Ibu stop dulu. Oke ya. Ini tadi menu stripnya, jadi ada tadi contoh, ini hanya sekilasnya aja, membuat form, kemudian tambahkan di sini, sesuaikan menu program loop. Kemudian form, buatkan ininya, kemudian ini tadi membuatkan, karena menu itu tidak hanya menu edit, ya enggak ya, menu, kemudian view, tidak ya, misalnya contoh tadi, sistem penjualan barang, ada kan file, kemudian data barang, data penjualan, kemudian data stok barang, kemudian ada profil perusahaan. Ada dia kan? Nah, ini dia. Nah, ini kita belum sampai menggunakan ini apa itu? Apa operasinya ya. Jadi misalnya ketika diklik tadi misalnya data barang sudah tampil, data-data barangnya belum. Kita hanya masih menampilkan menunya atau menu stripnya. Nah, ini sudah ada. Misalnya untuk for next, contohnya apa, do while loop, contohnya apa, do until. Nah, ini dibuatkan dengan menu strip di sini. Kita tidak usah sampai ke sini ya. Jadi ini sudah menampilkan pengoperasian setiap diklik. Kita belum ya, hanya menampilkan menu-menunya aja. Ini adalah membuatkan project table dengan konteks menu strip. Jadi contohnya ini tadi ya, berbentuk pohon anakan. Jadi misalnya kalau diklik tadi data barang, ya contoh data barang. Misalnya kemudian diklik lagi barang apa, misalnya di sini diklik lagi. Itu dia contoh menggunakan
konteks menu strip ya. Jadi setiap diklik ada lagi keluar menunya lagi, konteksnya menu stripnya. Nah, ini dibuatkan ya. Kemudian di sini ini mengetikkan menu-menunya ya. Oke, konteks menu strip. Kita kemudian membuat tool strip. Tool strip sama di sini for next, ini tadi menu ya. Kalaupun ada di sini seperti for next, do while loop, ini menunya. Kemudian dibuatkan tool strip di toolbox-nya. Tool strip itu adalah ini caranya. Jendela select resource, kemudian jendela open, ini dibuatkan, hasilnya adalah seperti ini dia ya. Yang tadi ada yang ada kita shortcut gambar tadi ya. Gambar tool strip di form utama. Jadi langkah pintas dengan mengklik shortcut tadi, si menunya atau si tampilan halamannya sudah muncul. Nah, ini dia. Semua file digambar form utama. Jadi fasilitas hari ini adalah membuatkan menu strip, toolbar stripnya ya. Namun ini tadi Ibu gantikan, kita mencoba yang ini aja ya supaya lebih melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu tadi menggunakan ya ini ya tadi Ibu ambil bagaimana membuatkan menu, item menu, kunci pintas, dan ada tanda centangnya. Tanda centang artinya si form itu lagi aktif. Jadi ini tugas hari ini. Ini nanti Ibu bagi linknya. Bagaimana supaya tampil itu tadi ya, tampilan-tampilan seperti ini ada contohnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Biar kita nanti Ibu bagi linknya. Hari ini, tugas hari ini, perhatikan pertemuan kemarin. Jadi itu kelanjutan minggu kemarin ya. Hari ini adalah buatkan menu, item menu, kunci pintas, dan itemnya. Jadi ada menunya, ada toolbarnya, ini tanda centangnya. Kemudian kunci pintas itu adalah apabila misalnya klik kanan, atau misalnya Ctrl N, kan itu kan namanya kunci pintas, atau tadi seperti hurufnya di bold, kemudian garis, kalau kamu perhatikan apa itu menu-menu di sini kan, menu-menu seperti Microsoft ya. Jadi ada file ya, kalau kita perhatikan file di sini, nah ini dia kan ada nih. Nah, ini membuat seperti ini kita ya. Jadi ini yang mau dikerjakan. Oke, ada yang mau dipertanyakan semuanya? Biar Ibu sekian dulu hari ini yang mau diperhatikan. Mana sih? Oke. Jadi nanti silakan di capture, on kan videonya supaya kamu nanti tampilkan di tugasmu untuk pertemuan ke hari ini ya. Kamu silakan di on kan, kamu capture. Kemudian oke, simpankan itu aja. Ami, mana Ami? Ferry, tadi Ferry minta izin. Oh, ini Desi ya, Putri, Emma, silakan capture. Oke. Supaya nanti kamu simpankan di situ. Itu silakan dicoba ya. Itu tadi ya. Jadi memang harus diperhatikan juga itu tadi ya, fasilitas kita tadi seperti kata Bagas sudah lengkap semua. Nah, itu dia. Jadi mana lagi SQL servernya pakai apa kemarin? Yang sudah ada Ibu lihat SQL MySQL 2019, ada seperti itu ya. Sudah pernah menggunakan SQL server ya? Selama ini kalau Visual Basic belum sih, cuma kalau untuk visual kalau untuk database Bagas biasa pakai XMPP, PHP MyAdmin. Yang SAM itu ya? Iya, SAM. Iya. Kita ke SQL servernya. Kemarin Ibu tanya ada yang sudah pakai SQL server. Kamu ada nggak ininya dan apanya file ininya? Karena agak susah juga menginstal SQL servernya, mengatur itunya. Ada yang sudah pakai SQL server? Sudah. Kita kan kemarin udah SAM ya, umumnya memang SAM ya. Kalau bisa nanti dikoreksikan ke SQL Server. Tapi pun kalau tidak mencapai itu ke SAM pun tidak apa-apa. Jadi terkoneksi Visual Studio dengan database-nya SQL ya. Itu yang target kita harus bisa. Oke.
Silakan dicoba yang menjadi tugas hari ini. Misalnya ada kendala, tidak apa-apa kamu kirim, namun tulis di bawah kendala 1, 2, 3, seperti itu aja, ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu.